Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di part 2 ini kita akan belajar mengenai home bar ya teman-teman, dan isi dari toolbar yang ada di home bar. Yang pertama langsung saja, ini masih pada title atau judul dokumen sebelumnya. Misalnya nih, aku punya contoh ini adalah contoh teks. Kalian bisa melakukan copy dengan cara blok dulu bagian atau teks yang mau di copy. Ada beberapa metode, salah satunya seperti kalian bisa mengarahkan kursor kalian. Kursor itu yang bagian gerak-gerak ini ya. Nah, itu di bagian sebelah kiri dari teksnya, klik aja. Nanti akan otomatis ke blok sendiri. Lalu kalian bisa klik copy di atas kiri sini. Klik copy, lalu kalian bisa enter, lalu paste di bagian ini, paste seperti ini. Ini adalah cara untuk copy paste dari teks ya teman-teman. Cara yang kedua itu kalian bisa tahan, klik kiri mouse kalian, lalu tarik sampai dengan ujung mana yang ingin kalian copy. Terus kalian bisa klik copy di sini, lalu enter misalnya, atau di bagian spasikan, lalu paste juga bisa seperti ini. Enter, paste juga bisa seperti ini. Kita bisa blok seperti tadi, misalnya sampai sini aku ingin hapus, terus kalian bisa klik di keyboard itu tombol delete atau backspace yang ada di atas enter. Nah, misalnya kalian ingin melakukan select semua atau ngeblok semua, itu kalian bisa kayak gini, terus tahan sampai ke bawah juga bisa. Atau juga bisa melakukan di keyboard itu klik Ctrl A untuk select semuanya, semua tulisan atau semua yang ada di satu dokumen ini. Untuk yang pertama, misalnya aku tadi sudah melakukan paste 2 kali, tapi kita ingin melakukan kembali ya ke sebelumnya. Itu kita bisa melakukan yang namanya undo di atas ini, undo. Undo itu untuk mengembalikan kondisi sebelumnya. Tapi kalau misalnya kelebihan nih, misalnya kita ingin melakukan sesuatu yang sudah kita buat sebelumnya, itu bisa pakai redo yang bagian tombol kiri atas ini. Setiap dari fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word, kita bisa menggunakan yang namanya shortcut untuk melakukan atau menyingkat waktu. Kalau misalnya kita menggunakan tombol-tombol seperti ini akan memakan waktu lebih lama. Jadi kalau misalnya nih, kita ingin melakukan redo seperti yang tadi, kita bisa melakukan Ctrl Y. Undo itu klik Ctrl Z seperti ini. Untuk yang selanjutnya adalah cut. Cut ini seperti yang kita tahu, misalnya ini adalah cermin. Kita sudah mengetahui cara untuk ngeblok, itu ditahan, lalu cut. Cut ini artinya kita memotong teks yang ada di dalam worksheet. Untuk memindahkannya, kita bisa menggunakan paste. Tapi untuk mempersingkat waktu, paste ini kita bisa menggunakan shortcut, yaitu Ctrl V jangka. Ini adalah paste. Lalu, untuk format painter, ini akan saya jelaskan nanti. Kita akan lanjut ke bagian font. Fungsi dari font itu adalah untuk melakukan style pada teks. Contohnya, ini adalah cermin. Misal kita panjangin dikit ya. Ini adalah cermin berwarna hijau dan berbentuk oval. Nah, tulisan seperti ini kita bisa block maksudnya. Kita bisa ganti dengan cara klik di sini, terus ganti tulisannya seperti yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin pakai Courier New. Nah, ini biasanya dipakai seperti pada zaman dulu, yakni menggunakan mesin ketik ya, mesin tik. Nah, kalau bagian yang ini adalah fungsi untuk melakukan perubahan pada ukuran teks. Nah, misalnya di sini saya ganti jadi 20 segede itu, terus dan seterusnya. Bang, nggak bisa lebih ya? Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung ketik aja. Misalnya kita mau ukurannya 100 di sini. Lalu klik enter. Nanti dia akan segede gaban ya. Oke, kita kembalikan dengan cara Ctrl Z ya, undo. Lalu di sini kita bisa melihat ini adalah increase font size, sama aja sebenarnya dengan cara naik turunin ukurannya, tapi di sini lebih cepat aja gitu untuk menaikkan atau menurunkan font. Nah,
Untuk melihat shortcutnya, kalian bisa mengarahkan kursor kalian pada tools tersebut. Nanti akan ada muncul apa tuh kursor shortcutnya. Di situ bisa kita lihat kontrol lebih kecil dari gitu. Pokoknya kalian bisa eksplorasi sendiri shortcut-shortcut dari masing-masing tool yang ada di home ataupun dimanapun. Oke, yang selanjutnya ini adalah change case. Maksudnya gimana? Kalau misalnya di sini tulisannya ini huruf kecil semua, kita bisa ubah menjadi ukuran. Misalnya sentence case, ini artinya kalian menggunakan huruf besar di awal. Kita bisa melihat di sini S-nya ini bagian teksnya itu besar. Jadi di sini sebenarnya I-nya itu huruf besar. Untuk ukuran normal dari dokumen itu adalah 12. Di dalam change case itu juga ada lowercase, misalnya kalian ingin huruf kecil semua, mau huruf besar semua juga bisa uppercase, ini huruf besar semuanya. Lalu ada lagi capital each word, maksudnya adalah tiap perkata itu huruf besar di awal semua. Lalu di sini juga ada toggle case. Ini kebalikan dari huruf sebesar semua, yakni huruf awalnya itu huruf kecil semua tapi sisanya itu huruf besar. Ya ini agak aneh sih sebenarnya. Yang biasanya kita pakai itu adalah sentence case. Oke, yang selanjutnya di sini kita bisa melihat itu ada clear all formatting, yang artinya itu misalnya kita sudah gimana-gimana, misalnya udah aneh tuh, udah aneh banget ya kayak gini, atau hasil dari copy paste website, kalian bisa menghapus formatnya itu dengan cara blok tulisannya lalu pilih clear all formatting. Nanti dia akan kembali ke template default dari Microsoft Word-nya. Terus untuk bagian ini itu ada bold, artinya ini untuk menebalkan tulisan ya teman-teman. Kita tebalkan tulisannya. Kalau misalnya untuk menghilangkan tulisan tebal, kita langsung klik aja di sini. Untuk shortcutnya ini nggak aku bahas satu persatu ya teman-teman, biar mempersingkat waktu. Lalu di sini misalnya kita mau blok bagian cerminnya aja, terus mau dimiringin, ini bisa pakai italic yang bagian ini. Terus dikasih bold juga bisa. Kalau misalnya kita mau ovalnya itu digaris bawahi juga bisa, ini garis bawah nih, atau semuanya kita pakai nggak apa-apa, bisa juga. Bold untuk menebalkan, italic untuk memiringkan, dan U atau underline untuk menggaris bawahi. Lalu di sini ada tulisan coret ya. Misalnya kalian ingin mencoret tulisan tersebut juga bisa ini. Ini biasanya dipakainya jarang sih sebenarnya. Nah, ini juga ada sesuatu yang jarang sih. Ini subscript ini digunakan biasanya untuk bahan-bahan kayak kimiawi misalnya ya. H2O gitu. H2O kan biasanya angka 2-nya itu di bawah ya, di bawah atau di atas itu. Misalnya kalian mau angka 2-nya jadi kecil di bawah, itu bisa pakai yang ini, subscript. Bisa kayak gini. Misalnya kalian mau oksigen misalnya O2 kan, O2 di atas misalnya. Angka 2-nya di atas juga bisa dipakai kayak gini. Nah, lalu di sini kalian juga bisa melihat ada style ya, style effect untuk tulisan. Di sini ada outline, ada shadow, banyak ya teman-teman. Kalian bisa kreasi sendiri. Lalu di sini juga ada highlight ya. Highlight ini maksudnya kita pakai stabilo lah istilahnya. Nah, kita bisa pilih warna misalnya warna hijau nih. Nah, ini dikasih stabilo warna hijau gitu. Misalnya diganti lagi. Ini ada tombol kecil segitiga di sampingnya ya. Warna apa terserah ya. Kalau nggak mau pakai warna juga no color pilih. Terus kalau mau ganti warna dari tulisannya itu kita pilih, kita blok dulu berbentuk berwarna hijau nih, berwarna hijaunya misalnya. Terus kita ganti warnanya menjadi warna hijau. Nah, ini untuk mengganti warna ya. Terus kita boldkan, kita gedein misalnya. Misal nih, kalau misalnya kalian mau yang bagian ini aja nih diganti nih tulisannya misalnya. Ini tetap tulisan kayak gitu, apa namanya, fontnya Times New Roman. Yang ini Courier Now, yang ini apa ini? Ini misalnya aku clear formatting. Oke, kayaknya untuk video kali ini itu sampai di font aja dulu ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut di paragraf dan selanjutnya di part ketiga. Terima kasih udah nonton, bye-bye semuanya. Sampai jumpa di part ketiga. Thank you.